Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Ali, NPM-nya 2021-221-39. Saya selaku moderator dari kelompok 5 Bahasa Indonesia yang akan memandu presentasi dari awal sampai akhir. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada minggu ini. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu, kepada pemateri yang pertama, Saudari Zahra, saya persilahkan. Salah satu bahasa dunia yang menduduki peringkat pertama sebagai bahasa internasional. Umumnya di mata masyarakat, orang mahir berbahasa Inggris adalah suatu keistimewaan tersendiri. Sayangnya, fenomena bersemangatnya orang perkotaan ingin menguasai bahasa Inggris berbanding terbalik dengan masyarakat pedesaan. Bahasa Inggris di pedesaan malah tidak populer dan banyak sekolah di pedesaan menganggap pendidikan bahasa Inggris tidak penting. Yang pertama, rumusan masalah. Kendala dasar dalam pemberian pendidikan bahasa Inggris bagi masyarakat di daerah pelosok Indonesia adalah sulitnya akses pendidikan di daerah-daerah pelosok yang menyebabkan tidak berjalannya proses pendidikan. Kemudian ada tujuan dari makalah ini. Yang pertama, menganalisis peranan bahasa Inggris sebagai bahasa yang harus dikuasai dalam upaya membekali diri di daerah pelosok di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengetahui kendala-kendala dalam proses pemberian pendidikan bahasa Inggris bagi masyarakat di wilayah pelosok Indonesia. Pembahasan dan hasil penelitian data. Human Development Index atau HDI mengukur pencapaian rata-rata warga di suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Variabel yang diukur diantaranya adalah kesehatan, harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga seperti di Papua. Data dari United Nations Children Fund atau UNICEF menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pendataan sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah. Beberapa penyebab kenapa bahasa Inggris tidak populer di desa karena guru bahasa Inggris sangat minim, tidak memiliki tenaga guru yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan pemahaman serta fungsi dan manfaat bahasa Inggris sangatlah minim di kalangan pedesaan. Banyak orang Papua yang malas bekerja karena mereka terlalu nyaman hidup dari menjanagunakan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Hasil survei data, sebanyak 97% peserta berpendapat bahwa mempelajari bahasa Inggris itu sangatlah penting. Sebanyak 67,6% peserta berpendapat bahwa mempelajari bahasa Inggris sejak sekolah dasar itu sangatlah penting dikarenakan agar siswa mampu mempelajari bahasa Inggris sejak usia dini dan juga mampu mengimplementasikan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sebanyak 70,3% peserta berpendapat bahwa mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya mempelajari bahasa Inggris di daerah pelosok itu sangatlah penting. Kemudian, sebanyak 13,15% peserta berpendapat bahwa mempelajari bahasa Inggris itu dianggap sangat mudah daripada mempelajari bahasa asing yang lain, seperti misalnya bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Kemudian sebanyak 8,1% peserta berpendapat bahwa mereka sangat memahami pelajaran bahasa Inggris. Hasil pembahasan serta penelitian dan survei data yang telah kami lakukan, maka kami dapat menarik kesimpulan, yakni pendidikan bahasa Inggris khususnya dan pendidikan lainnya sangat diperlukan sekali bagi daerah yang berada di sekitar pedesaan, guna meningkatkan kecerdasan anak sebagai penerus bangsa. Terima kasih. Di sini, kami ingin memberikan beberapa saran maupun jalan keluar dari permasalahan ini, yaitu mahasiswa atau sarjana sedia memberikan pemahaman tentang pentingnya belajar bahasa Inggris, yaitu dengan cara seperti membuka kursus bahasa Inggris di desa-desa. Walau memang tidak mudah menerapkannya, tapi dengan adanya dana desa yang cukup besar serta adanya donasi dari pemerintah
khususnya relawan dan tenaga pengajar yang memahami bahasa Inggris khususnya, dan pendidikan yang lainnya tidak kalah pentingnya. Insya Allah, jika diusahakan dengan optimal, maka akan membuahkan hasil atau membuat hasil yang memuaskan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami Warahmatullahi sampaikan. wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.